Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi kesehatan yang prima dan juga tetap dijaga semangatnya dalam mengikuti perkuliahan kita. Semoga dapat mengikutinya dengan baik. Pada pertemuan kali ini atau dalam bahasan kali ini, kita akan mengulas bagaimana kita akan mendesain sebuah tampilan web sederhana. Ya, kita akan mendesain tampilan web sederhana menggunakan teknik-teknik dasar dari HTML. Nah, tampilan webnya seperti ini. Sebelumnya kita tinjau dulu untuk konten-konten yang ada di dalam desain web sederhana ini. Pada bagian header atau pada bagian atas ini terdapat konten-konten dalam bentuk gambar ataupun logo, kemudian ada dalam bentuk hyperlink ya, hyperlink di sini. Baik itu hyperlink dalam bentuk teks dan juga gambar seperti ini, yang ini dan yang ini. Nah, di mana bahasan dari hyperlink ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Saya harap dapat memahaminya. Nah, kemudian pada bagian isinya itu ada tata letaknya, ada gambar, kemudian ada heading ya, hurufnya lebih besar, kemudian ada isi dari teksnya itu sendiri, deskripsinya, kemudian ada teks pendukung yang lain. Kemudian ini juga sama ya, ini hyperlink dalam bentuk gambar ini dan ini sama dalam bentuk gambar. Nah, baik, untuk membuat sebuah desain web seperti ini dengan teknik menggunakan HTML dasar, yaitu bagaimana kita mengatur tata letaknya supaya rapi, tapi kita masih menggunakan HTML dasar ya, belum kita menggunakan bantuan CSS dalam melakukan styling atau merapikan. Nah, kalau dengan HTML dasar menggunakan apa? Kita pakai bantuan table ya. Saya harap pemahaman table sudah kita ulas sebelumnya, bahkan sudah kita buat kuis. Kita gabungkan dengan form, bagaimana merapikan form menggunakan table seperti itu. Nanti akan kita kembangkan di sini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba. Nah, pada bagian eh, headingnya ini, pada bagian atas, jadi ketika kita klik beranda, dia tetap ke beranda karena inilah bagian home kita. Kemudian pada dokumentasi, dia akan menuju ke halaman yang satu lagi ya, halaman error kita buat sedang perbaikan. Nah, jadi ini halamannya, kemudian kita kembali, kalau kita klik ini maka akan kembali menuju halaman awal. Begitu juga dengan bantuan seperti ini. Jadi halamannya ini hanya 2 saja, karena ini sebagai latihan saja. Setiap link yang ada itu kita arahkan ke halaman yang ini. Nah, gitu ya. Kita download. Ini juga sama ya. Jadi hanya 2 halaman ya, menggunakan hyperlink. Oke, bagaimana membuatnya dan bagaimana merapikannya atau mengatur tata letaknya atau layouting. Nah, sekali lagi kita belum menggunakan CSS, kita masih menggunakan HTML murni ya, pakai bantuan table dalam merapikannya. Oke, kalau kita lihat, kalau kita munculkan border dari table ini, jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, sebenarnya tabelnya ini kita hanya menggunakan 2 table ya, 2 table untuk bagian atas dan pada bagian tengahnya ini atau bagian isinya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini table pertama, ini table yang kedua gitu ya. Tentu kita harus paham dulu mengenai teknik-teknik table kemarin. Saya harap yang sudah dipahami karena kan kalian sudah mengumpul tugas yang saya berikan ataupun kuis kedua kemarin ya. Itu sudah. Nah, ini ada gambar di dalam tabel pertama, kemudian ada hyperlink ya, beranda, dokumen, bantuan, kontak, kemudian ada tombol gambar dalam bentuk link juga seperti ini. Ini cukup menggunakan ya, menggunakan seperti ini. Nah, bagaimana mengaturnya nanti akan kita ulas ya. Oke, langkah pertama kita buat dulu folder di dalam Windows Explorer kita, file new seperti biasa. Kemudian buat nama foldernya, di sini saya buat kisi UTS gitu ya. Nah, kemudian di dalam folder itu nanti di desain web itu kan banyak gambar nih di sini. Nah, ini banyak gambar. Nah, itu untuk meletakkan gambar-gambar tersebut. Ini sudah saya siapkan, kemudian saya paste di situ. Tapi saya letakkan lagi di dalam folder gambar ya, biar rapi. Seperti ini. Jadi ini saya masuk ke dalam. Nah, jadi di dalam folder kisi-kisi UAS ada subfolder yang namanya gambar.
Nah, oke, sekarang kita akan buat file HTML-nya yang kita gunakan untuk mengoding ya. Kita buka dulu seperti biasa text editor kita. Di sini saya pakai Sublime, terserah kalian mau pakai apa. Nah, kemudian folder biar mudah, biar nampak folder-folder yang kita import dari Internet Explorer ke dalam Sublime. Jadi kita langsung drag saja seperti ini. Nah, jadi sama ya tampilannya dengan yang ada di Windows Explorer. Jadi seperti itu. Jadi dalam seksi UTS ada folder gambar yang isinya banyak gambar. Nah, kemudian di dalam folder ini nanti kita buat lagi file HTML kita. Itulah untuk yang digunakan menampilkan web di dalam web browser. Oke, kemudian kita buat dulu, biasakan sebelum kita mulai kita simpan dulu filenya ya, file new, kemudian file save seperti biasa atau Ctrl S sama saja. Nah, kemudian letakkan di folder yang sudah kita buat tadi, pastikan di situ, pastikan di sini aja ya. Yang pertama mungkin namanya index gitu saja, .html. Ininya jangan lupa diganti HTML. Oke, index HTML. Nah, kemudian di index HTML ini sebagai home-nya ya, ataupun halaman mukanya. Nah, kemudian kita akan buat halaman lagi, berarti total semuanya ini ada 2 halaman sebenarnya. Walaupun di sini banyak link, tapi kita tautkan ke halaman yang mungkin kita anggap sebagai masih masa perbaikan seperti itu ya. Jadi kita klik seperti ini, dia muncul ke halaman yang lain, yaitu di halaman error HTML nanti. Nah, gitu ya. Jadi kalau beranda tetap di situ, kemudian bantuan juga sama tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, index HTML, kemudian kita buat lagi file new untuk membuat satu lagi halaman. Kan tadi total 2 halaman tuh ya. Oke, tapi sebelumnya kita simpan dulu seperti biasa. Nah, ini sudah ada, kemudian buat anggap saja error.html. Ini juga sama, filenya ekstensinya HTML. Jadi kita punya 2 file HTML di dalam folder kisi-kisi UTS gitu ya. Oke, sekarang nah ini kita coding buat HTML atau struktur dasar HTML-nya dulu. Tekan tab di situ. Kemudian buat aja ini index gitu aja lah ya. Nah, kemudian di dalam body ini mulailah kita memasukkan konten-konten yang kita butuhkan. Oke. Nah, di sini ini biar nampak dia table-nya. Kalau ini kan dia yang sudah bordernya dihilangkan ya. Yang ini yang nampak, jadi biar gampang. Oke, yang pertama kita buat dulu ada, jadi tabel kan ada 2, tabel di atas dan di bawah ini ya. Oke, tabel yang kita buat dulu secara berurutan dari atas terlebih dahulu. Nah, ini total ada 6 kolom ya, ada 6 kolom dalam satu baris. Masih ingat untuk membuat tabel di pertemuan sebelumnya, yaitu kita pakai tag table seperti ini. Kita tab, kita enter. Di dalam table nanti ada 6 TD ya. Di dalam table ada 6 TD sesuai dengan dari panduan yang kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Lalu ada TD. Oke, sebelum TD TR dulu ya. TR. Nah, di dalam TR ada 6 TD. Seperti itu. TD. Nah, TD yang pertama ini digunakan untuk melampirkan atau menampilkan logo STMIC. Oke, berarti itu adalah gambar. Nah, gambar ini bukan sekedar gambar. Jadi gambar ini ketika diklik, nah, dia mengarah ke link itu juga gitu. Jadi kalau kita klik, dia tetap atau stay pada posisi itu. Nah, jadi yang pertama kita masukkan href ya, href seperti ini, itu untuk link ya, hyperlink. Href. Nah, ketika diklik dia menuju ke halaman itu, bisa aja crash seperti ini atau nama dari file HTML ini yaitu index ya .html ya, terserah lah, bebas. Nah, kemudian di dalam ini adalah gambar. Oke, kita masukkan gambarnya, yaitu untuk masukkan gambar apa, img src, ingat ya, kita tekan tab. Nah, kemudian masukkan logo STMIC yang ini, logo
stmic.png. Itu ya, samakan kalau filenya ini gambarnya disamakan. Oke, karena dia berada dalam folder gambar, jadi relatif itu berlaku, yaitu masukkan gambar seperti ini ya, gambar logo stmic.png. Oke, jadi kita sudah punya satu kolom yaitu satu baris ya. Kemudian kita simpan, kita tampilkan ke dalam web browser kita. Oke, tampilnya seperti ini ya. Oke, nah kemudian kenapa garisnya nggak muncul? Karena kita nggak memiliki properti untuk munculkan garis ataupun border dari tabel-tabel ini. Kan gitu. Sementara ini kan ada nih. Nah, untuk munculkannya di mana? Yaitu kita masukkan di bagian tabel dengan atribut border seperti ini. Buat aja satu. Kita simpan. Nah, kemudian kita refresh yang tadi. Oke, muncul ya seperti ini. Nah, itu TD yang pertama. Kemudian TD yang kedua itu ada beranda dokumentasi bantuan kontak kan gitu ya, yang dia hyperlink saja tanpa gambar. Oke, kita buat, masukkan di sini untuk TD ya, kemudian masukkan href seperti biasa. Href dia kemana ini? Nah, kalau dia beranda sama lah ya, masih ke indeks ini .html sama. Karena kalau berandanya ini kita klik, ya berandanya ini kita klik, dia tetap di situ juga stay-nya. Oke, masukkan. Itu di sini apa tulisannya? Yaitu beranda. Oke, gitu ya. Nah, ini kita copy saja biar cepat, nggak usah lama-lama. Oke, pasti ini menuju ke, kalau dia selanjutnya ada dokumentasi di sini. Dokumentasi. Nah, dokumentasi ini kalau dia diklik kemana arahnya? Yaitu ke halaman selanjutnya, yaitu halaman error gitu ya. Oke. Jadi ini kita ganti. Nanti ketika diklik dokumentasi, dia akan menuju ke halaman error yang ini yang bakal kita siapkan nanti. Apa itu namanya? Error.html. Oke ya, gitu ya. Oke, kemudian setelah dokumentasi ada bantuan dan kontak. Nah, ini kita copy jadi dua saja. Bantuan dan kontak. Ini ganti bantuan. Bantuan juga sama ke larinya ke error HTML sama. Bantuan dan kontak. Kontak. Oke, gitu ya. Oke, sekarang coba kita simpan ulang. Ya, kita simpan ulang. Kita refresh. Oke, muncul ya. Dari total ada, ya total ada berapa? Masih ada, ini masih 5, satu lagi ya, satu lagi. Pastikan aja yang ini href di sininya bukan tulisan ya, tapi di sini dia tombol ya, tombol dalam bentuk gambar tapi ya, karena nanti kalau kita buat tombol di CSS itu berbeda lagi. Oke, di sini tombol download ya, berarti masukkan gambar yaitu img src, yaitu masukkan download png. Oh ya, ini sorry, gambar download png. Dah, karena dia berada di folder gambar. Oke, simpan, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, dah, biarkan dulu untuk melebarnya gimana, kemudian meletakkan di tengah gimana. Oke ya, biar kita bahas sama-sama ya. Oke, kemudian ini kan dia di kiri, ini letaknya kan mau di kanan nih, letaknya mau di apa, di tengah, sorry bukan di kanan, di tengah seperti itu. Kita bisa pakai bantuan yang namanya, ini kan seluruhannya semua ke tengah ya, bantuan yang namanya line. Ini posisinya di mana? Yaitu center, itu ya. Nah, kemudian kita simpan file save seperti biasa ya, file save atau Ctrl S biar cepat. Nah, kemudian kita refresh. Nah, otomatis dia ke tengah. Nah, untuk mengatur supaya dia dapat melebar seperti ini, nah ini proporsinya lebih lebar nih dibanding yang ini, kan gitu kan? Proporsinya lebih lebar bandingkan yang ini. Maka kita buat dulu. Oke, kita atur biar rapi. Nah, ini merapikan. Line tadi untuk center, boundary ini untuk menampilkan bingkainya ataupun garisnya di situ. Oke, kita pakai bantuan, masih ingat
cell spacing dan cell padding pada bahasan table, coba dipahami lagi. Kalau sudah, oke, kita lanjut. Oke, cell padding. Pokoknya ini kita buat kira-kira, jadi cell padding ini jarak antara teks dengan garis ini ya. Ini kan nempel, terlalu nempel dengan garis. Nah, jadi cell padding ini fungsinya untuk memberi jarak antara konten, yaitu teks yang ini ataupun gambar yang ini, sehingga dia dikasih jarak. Oke, yaitu cell padding, namanya kita buat 7 deh, kita simpan, kita refresh, apa yang terjadi? Nah, dia agak melebar, jadi jarak antara konten ataupun di sini teks ataupun gambar ini jadi 7 ya, 7 pixel ya. Oke, jadi agak kurang jauh. Kita lihat dulu. Ini sedikit agak jauh ya. Gimana kalau 15? Oke, kita simpan. Coba kita refresh. Oke, lumayan jauh ya. Jadi sudah agak renggang nih di sini. Baru tinggal kita mengatur jarak si logo STMX ini supaya dia bisa bisa jauh, nah gitu ya. Sementara ini kan dia terlalu dekat nih ya, sama. Oke, kita bisa pakai properti yang namanya width. Nah, width itu nanti diletakkan pada bagian logo STMX ini, berarti pada table yang ini ya, pada TD yang itu. Nah, kita masukkan di TD-nya. Yang mana TD STMX? Yang ini ya, logo tadi. Nah, ini. Nah, ini kita masukkan di sini propertinya, yaitu width. Nah, gini. Buat aja berapa ya? 100 mungkin ya. 100. Itu nandanya 100 pixel ya. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Oke, ada jarak belum? Coba ini kita buat, kurang banyak ya, 400. Oke, kita buat. Oke, agak jauh ya, tapi sedikit kurang. Coba berapa ya? 600 deh. Oke, kita refresh. Oke, sudah agak jauh ya. Nah, jauh seperti ini. Nah, saya rasa cukup, atau 550. Nah, gitu ya. Oke. Nah, oke, gini saya rasa sudah cukup nih. Sudah mirip dengan ini ya. Oke, itu untuk mengatur jaraknya. Ini sudah bisa. Oke, sekarang coba kita tes bordernya ini, kita hilangkan dulu, kasih aja 0 seperti ini. Coba kita refresh. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, gitu jaraknya. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjutkan. Ini saya rasa sudah, berarti tinggal buat yang mana dulu? Setelah yang ini, ya, kita buat yang bagian konten utama di dalam ini, isinya lagi ya. Ini pada bagian bawah, di bawah heading, yaitu konten utama. Oke, berarti tabel pertama saya anggap sudah selesai. Berarti tinggal masuk ke tabel yang kedua. Oke, tabel yang kedua ini ada gambar, kemudian ada teks, ada tombol. Oke, kita buat tabelnya. Kita buat tabel yang baru, tapi kita kasih jarak dulu deh. Ini kan ada jarak di sini ya, kasih jarak. Kemudian di sini ada garis nih ya, kalau kita lihat di sini ada garis nih. Nah, kita buat dulu lah garisnya ya. Kita buat garisnya, kita pakai sebuah tag, masih ingat untuk buat garis, yaitu HR gitu ya. HR, kemudian jaraknya kita enter 2 baris ke bawah ya, kita kasih jarak, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita tampilkan di web browser kita seperti apa. Ini seperti ini ya, tapi menurut saya masih terlalu tebal. Ini kita kasih sedikit atribut, yaitu size. Kita simpan. Coba kita refresh atau tampilkan. Nah, jadi seperti ini ya, sedikit lebih tipis ya. Nah, kemudian kita tinggal buat table selanjutnya, yaitu table yang berada di bawahnya ini, yang di bawah header ya. Nah, ini kita buat table seperti ini. Nah, di dalam table ada TR ya, ada TR. Ini ada berapa TR ya? Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Total ada 8 TR ya. Ini 1 TR, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Tapi yang ini nanti kan dijadikan 1 ataupun
gabungin ya, gabungkan jadi satu. Yaitu dia menggunakan raw span total yang ada di 8 ini. Oke. TR yang pertama ya kita buat TD dulu ya untuk membuat kolomnya. TD. Kemudian di dalam TD itu langsung aja kita buat raw span-nya di sini. Nah, di sini. Ya, raw span berapa jumlahnya? 8 tadi ya. 8. Nah, kemudian kita masukkan gambar. Cara masukkan gambar apa? IMG dengan tab ya SRC yaitu gambar HP. Apa benarkah itu gambar HP? Oh ya, yang ini ya. Oke, benar ya, gambarnya gambar yang ini. Yaitu HP. Berarti HP titik PNG, gambar slash HP titik PNG, gitu ya. P titik PNG. Tuh, itu masukkan. Kemudian coba kita simpan, kita refresh. Nah, muncul ya di sini ya. Oke, biarkan ada dulu ngerapikannya nanti. Kemudian TD yang kedua, kita akan memasukkan konten teksnya, yaitu headingnya, huruf yang paling besar ukurannya, yaitu masukkan TD seperti biasa untuk membuat baris selanjutnya. Ya, TD. Kemudian di sini kita buat biar dia besar pakai tag apa untuk heading? H1 ya. H1 ini. Oke, H1 buat beragam apa tadi? Kebutuhan akademik ya, akademik. Oke. Kita buat paragraf baru P. Nah, gitu ya. Masih tetap di dalam tag H1. P itu dalam satu aplikasi. Nah, satu aplikasi. Oke. Masih di TD yang sama. Ini kan, ini masih di dalam TD yang sama. Buat aja, kita mau buat yang agak lebar. Ya, TD yang sama. Kita masukkan di situ paragraf P, ya. Masukkan di situ paragraf ya, betul. Yaitu pengalaman yang lebih baik dalam manajemen kebutuhan. Pengalaman yang lebih baik dalam manajemen kebutuhan akademikmu gitu ya, akademikmu. Nah gitu, akademikmu. Ini P lagi masih di TD yang sama, itu dengan tampilan yang lebih user friendly ya. Oke. Nah ini ya, berarti ada 2 TD. Kan di situ simpan. Nah, kemudian saya refresh. Nah ini seperti ini ya tampilannya ya. Oke, sekarang kita tinggal buat untuk tombolnya ini. Oke, buat tombol berarti kita pakai T ya, TR yang apa sudah selesai untuk yang ini. Nah, kita masuk ke TR yang baru. Kita TR yang sini. Ini satu TR ya. Satu TR. Dan ini nanti pakai yang TR baru. Oke, coba. Nah, TR masukkan di situ. Oke. TR kita masukkan TD. Kemudian kita masukkan, oh ini kan dia sebenarnya link ya. Ya, link seperti ini. Link yang digunakan sebagai tombol. Di dalam tombol itu ada linknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian TD masukkan href ya. Untuk ketikkan href untuk buat hyperlinknya. Kemudian di dalam itu masukkan gambarnya, IMG, SRC. Nah, gambarnya apa? Ini ada App Store. Ini ya, tombol Apple. Ketikkan gambar tombol apple.png, jangan lupa ya, itu yang pertama. Nah, kemudian pokoknya jangan lupa ini kita copy saja, kita copy masih di TD yang sama, saya paste. Ini ganti menjadi tombol Gplay ya, Gplay seperti ini. Nah, saya simpan.
Nah, ini tampilannya kalau ditampilkan masih berantakan karena dia nanti bakal kita rapiin lagi gitu ya. Oke, tombol replay. Nah, kemudian di bawahnya itu kan dia ada tulisan nama NIM kamu di sini. Oke. Nah, di sini saya buat TR baru lagi deh. TR. Kemudian TD kecil aja. Tuliskan nama dan NIM kamu di sini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya simpan. Nah, coba kita tampilkan lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini belum rapi. Nanti kita rapikan lagi. Oke, sekarang coba kita lihat tabelnya, kita buat border biar nampak dia garis-garisnya ya. Dengan tag apa? Border buat satu saja. Oke. Nah, kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, ini ya. Jadi nampak ya seperti tampilannya. Tapi bagaimana supaya dia ke atas? Kita dorong dengan pembuatan tabel tadi, karena kan tadi sudah kita buat 8 di sini ya. Nah, kita buat TR kosong saja ya. TR kosong di situ. Buat TR ya. TR buat TD di dalamnya juga kopikan aja. Kopikan aja seperti ini. Kita buat, jadi kan kita pakai 8 tuh ya, biar enak layoutingnya maksudnya. Ada tambah lagi, ini salah. Nah, ini kita buat jadi total seperti ini. Kita simpan, kita refresh lagi. Nah, gini ya. Oh, kurang ya. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6 1 lagi. Satu lagi seperti ini, saya simpan, kemudian saya refresh. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita akan meletakkannya di bagian tengah. Bagaimana kamu tadi? Yaitu supaya dia bisa ke tengah. Pada bagian ini itu kita buat line-nya apa? Line-nya center. Oke, simpan. Kemudian kita refresh. Nah, jadi dia agak ke tengah. Nah, bagaimana supaya dia bagus? Yang lain masih ingat yang cell padding tadi? Ya, ini untuk meletakkan itu kita bakal pakai yang namanya cell spacing. Jadi kita pakai dua ini sebagai pembelajaran kita. Kita pakai cell spacing. Cell spacing itu gunanya untuk memberikan jarak ini antara table ini, antara table dengan table ini. Oke, cell spacing saya buat 10 coba supaya dia tampilannya bisa dapat pas gitu ya. Ini kurang ya, coba kita buat 15 deh. Nah, gitu. Oke, seperti ini. Dia agak menjorok ke dalam. Jadi dia cell spacing itu dia jarak antara objek dengan objek ya. Ini dia, memberikan jarak ruang sehingga dia tabelnya seolah menjadi lebih besar gitu ya jaraknya. Kalau cell padding tadi itu untuk memberikan jarak antara teks dengan ini ya, dengan tabel dalam. Coba kita tambahin lagi deh biar sedikit lebih luas lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau dilihat, nah ini udah sama seperti ini ya. Sudah sama seperti ini. Oke. Nah, sekarang gimana supaya biar rapi? Nah, tabelnya kita sembunyikan. Tabelnya dalam bentuk bordernya ini kita sembunyikan jadi 0 seperti ini. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, untuk tahap ini sudah selesai seperti ini. Sudah selesai. Kemudian berarti tinggal mengatur setiap link-linknya ya. Oke, contohnya nih, kalau diklik dia menuju ke link error, tapi karena link error ini belum dibuat kontennya, maka dia kosong gitu ya. Oke, ini juga tes dulu udah berfungsi, ini berfungsi, oke. Fungsi yang ini juga berfungsi. Nah, ini tambah display hirepnya ini buat ke error juga lah ya. Error, kemudian ini juga HTML. Ini juga error biar dia mengarah ke
halaman error kita yang kita buat. Nah, kita refresh dulu. Oke. Nah, gitu ya, halaman error ya. Oke, sekarang kita tinggal menyiapkan halaman error ini. Jadi segini aja dulu untuk yang tahap ini. Kita buat dulu errornya. Buat kerangka dasar HTML-nya. Tekan tab. Error. Nah, gitu ya. Jadi ini anggap saja webnya sedang dikembangin gitulah. Makanya dia linknya menuju ke error semua ya. Oke, nah kemudian kita buat HTML dasarnya. Kita lihat halaman error ini seperti apa layoutnya. Oke, ini ya, ada bapak-bapak yang sedang lompat nih di zaman purba. Waduh, maaf halaman web masih dibolong gitu. Oke, ini berarti ada, ini sebenarnya gambar, kemudian ini tombol gitu ya. Ini gambar, kita lihat gambar yang ini ya. Nah, ini gambarnya. Kemudian kembali. Nah, ini ya, berarti ada dua itu. Berarti ada dua gambar error, ini satu gitu ya. Kemudian yang satu lagi yang gambar kembali ini. Oke, tombol ya. Oke, kita buat errornya. Nah, kita masukkan, nah ini simpel saja, kita pakai paragraf baru P seperti itu. Kemudian yaitu img, karena itu gambar ya. Ini gambar-gambar juga, semuanya gambar. Ini sebagai pelengkap saja sebenarnya. Nah, img src, masukkan gambar. Itu apa? Gambar error titik gif ya. Gambar, kemudian masukkan gambar error ya, gambar underscore. Jangan lupa sesuaikan dengan namanya, gambar error titik gif, jangan lupa. Ini kan gif nih. Itu gif. Oke, kemudian buat lagi P lagi biar dia otomatis ke bawah displaynya. Kemudian masukkan lagi img src juga, yaitu di folder gambar. Kita mau buka kembali nih ya, kembali, yaitu gambar. Di dalam folder gambar ada kembali titik png, bener ya, png ya. Nah, png. Nah, coba kita simpan dulu. Nah, ini kita tampilin deh. Nah, muncul ya. Oke, error. Nah, oke, muncul. Nah, img src. Nah, kemudian bedanya kalau yang ini tadi kan gambar nih, ini belum bisa diklik. Nah, berarti dia belum menjadi sebuah link kan gitu kan. Kita buat menjadi sebuah link, gimana caranya? Yaitu href, tekan aja A, tekan tab, kemudian img-nya ini masukkan kemari. Nah, gitu ya, sehingga dia gambarnya menjadi sebuah tombol link. Nah, jadi kalau kita buat ya, kalau kita buat di sini, kita refresh. Nah, jadi dia menjadi sebuah link. Nah, gitu ya. Oke, linknya kita buat di sini href. Ini sepertinya ada yang salah di sini. Href img. Oh, ini seharusnya gini. Nah, refresh, baru kembali, dan dia kembali ke halaman home ya. Oke, kembali ke halaman home. Hrefnya ini kita buat yaitu ke index.html, index.html. Oke, nah ini baru berfungsi nih. Jadi dia kembali ke halaman yang sebelumnya. Jadi ini kembali gitu ya. Semuanya juga oke, sesuai dengan tadi lah. Oke, berarti ada yang masih salah di situ, yaitu dia letaknya di tengah. Nah, berarti kita gimana? Jadi properti center ini sebenarnya bisa dipakai ke semua tag ya. Jadi dia termasuk tag umum ya. Ini kita masukkan di sini align center. Nah, jadi satu-satu aja lah kita buat, walaupun ada beberapa teknik sih. Ya, align center. Nah, jadi kita simpan. Nah, kemudian kita refresh yang ini. Ya, masukkan aja seperti ini sehingga dia jadi ke tengah ya. Kembali. Oke. Nah, itu ya. Jadi saya anggap sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Jadi terima kasih yang sudah memperhatikan dengan baik. Kalau belum paham bisa diulang-ulangi videonya karena ini formatnya video ya. Jadi bisa Anda ulangi terus-menerus, kemudian Anda pelajari secara detail. Kalau ada yang kurang paham bisa ke grup ya, ke grup kita, saling tanya-menanya di situ. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi kesehatan dan juga tetap dijaga semangatnya.
Oke, sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.